Mari sama-sama kita dengarkan tausiah, intisari agama, nasihat-nasihat. Insyaallah nasihat ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Gus Asroril Jamil selaku pengurus Ponpes Al-Maradiyah Tangerang. Untuknya kepada kami persilakan dengan segala hormat. Al-waqtu wal makan tafadhal ali. Shallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba sukru alaina mada'a lilahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qail, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu rahmatan walam ub'ats adzaban. Ini orang sini lewer-lewer amat ya, berisik bener romannya. Nah, kalau bahasa kampung sini kan lewer ya, kalau kreo rewel, beda-beda dikit dah. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati keluarga besar Majelis Taklim Baihaqi, bil khusus saya punya saudara yakni Ustadz Samsul Bahri beserta keluarga besarnya. Jadi Ustadz Samsul Bahri sebelum netes, sebelum apa menetes, netes di kampung ini, di Keremina di sono, di Korea, Korea Selatan. Tahu Korea Bu? Sono Ciledug, belakangnya Cipadu. Jadi Ustadz Samsul Bahri dikeremin dulu di sono. Dari saya kelas 5 SD itu Ustadz Samsul Bahri udah di sono sampai saya lulus aliyah. Jadi dia mah tahu bandelnya saya, dan saya juga tahu bandelnya Ustadz Samsul Bahri. Sama-sama megang kartu as kalau kata orang main remi mah. Jadi bukan orang tua saya mah ibarat kata adiknya Ustadz Samsul Bahri. Orang mau saya mah dikata orang tuanya, orang tuaan dia sih kemana-mana. Ya lihat baik mukanya, tuaan mana Bu? Tuhan Ustadz Samsul Bahri. Dan beliau alhamdulillah sekarang udah punya majelis
Saya sungguh amat bersyukur. Dan beliau pun masih suka ke sono, ke Kreo, masih suka menjalin silaturahmi. Semoga Ustadz Samsul Bahri Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, gampangin rezekinya, dikuatin, diistiqomahin dalam dakwah dan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Pun yang saya hormati para ustadz, para alim ulama, para guru-guru setempat yang namanya mohon maaf nggak bisa saya sebutin satu persatunya, yang semoga Allah terus naungi di dalam rahmat dan keberkahannya. Dan yang saya hormati para bapak-bapak, para jamaah, terutama ibu-ibu. Karena kalau bulan mulut dan orang ada ibu-ibu kagak ada yang masak. Ini makanannya udah dibagiin. Udah. Jadi saya nggak panjang kalam. Sebentar aja ini mah. Saya bukan tukang ceramah, bukan. Ini mah lantaran Ustadz Bahri yang ngundang, jadi saya kemari. Jadi kalau kira-kira orang enak, diem bae ya. Ustadz juga mohon maaf para ustadz. Ini mah bocah lagi ngomong, diemin bae, namanya bocah, recot dikit biarin. Dah beda-beda tipis dah bahasa Betawinya. Kalau di sini kan dulu banyak orang sini ke Kreo, oh nyewotin gitu ya. Kalau di sono ada. Jadi beda-beda dikit. Mudah-mudahan dimengerti. Jamaah para maulid, bukan jamaah Ustaz Maulana itu. Jamaah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, semoga berbahagia pada malam hari ini. Sedikit saya buka di dalam kitab I'anatul Talibin, karya dari Al-Imam Abu Bakar Satto. Beliau mengutip perkataan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengenai keterangan tentang maulid Nabi Muhammad, tentang perayaan maulid Nabi. Beliau katakan, apa maulid Nabi? Huwa ijtima'un nas. Maulid Nabi yang pertama kumpulnya manusia. Ini manusia semua bukan? Manusia. Alhamdulillah. Habis itu wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril adbari fi mabda'i amrin nabi wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang selanjutnya kalau udah kumpul dibacain ayat-ayat Al-Quran, tuh namanya maulid. Tadi baca orang ayat Quran, baca tadi istighosah kan yang dikeluarin kebanyakan bacaan ayat Al-Quran. Udah baca Al-Quran, kata beliau pun dibacakan riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kelahirannya sampai beliau diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibaca enggak riwayat Nabi? Dibaca ora? Itu tadi Muludan Barzanji baca namanya riwayat cuman emang kita mah kagak ngerti baik ya, itu padahal isinya riwayat Nabi, dari Nabi dilahirkan sampai seterusnya.
udah dibacain riwayat Nabi, katanya summa yumaddu lahum simatun yakulunahu, kemudian dihidangkan makanan-makanan, udah disuguhin makanan. Mana ibu-ibu belum ada tuh makanannya? Lah, dah habis bahaya. Habis ke perut apa ke plastik, ke kantong plastik. Mama kan begitu kebiasaan, Pak. Orang di mana-mana dia mah. No, bapak-bapak no, pisangnya masih utuh. Makanannya masih utuh. Emang apa begitu, bapak-bapak? Kemaluannya gede. Makannya pada utuh itu makanan. Mama ora, dia mah nginget anak di rumah. Ya, inget buat besok sarapan. Ya kantongin kue cucur apalagi itu. Pisang buat pisang goreng. Itu mengapa begitu? Demi suami. Orang udah janjian, suami mana laki-laki mau nyomot, malu tuh. Yang sebelah belum nyomot, malu dia. Dan yang terakhir wayan sorifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Kalau udah dibaca, udah ngumpul, udah dibacain Al-Qur'an, udah dibacain riwayat Nabi, udah disuguhin makanan, yang terakhir apa? Pulang. Jadi yang belum kita laksanain apa sekarang? Udah pulang masing-masing ke rumah. Orang apa yang penting mah panitia, jangan kemana-mana. Jadi lanjut apa pulang? Lanjut apa pulang? Biasa baik ngomong lanjutnya kayak ikut patungan baik. Ngomong lanjutnya biasa aja kayak ikut patungan aja. Terma pura-pura dipintain buat maulid maulidan mulus Ustaz, padahal kemarin udah. Padahal mah tahun lalu. Memang dasar apa ya medit koret. Jadi kalau ada mulut dan Bu, Pak, mesti girang, mesti ngasih sumbangsi, mesti nyumbang kalau ada maulidan. Kalau orang bisa pakai duit, pakai tenaga. Kagak bisa pakai tenaga, pakai pikirin tuh panggung bagaimana biar bisa berdiri. Pikirin tuh jamaah bagaimana biar bisa duduk anteng, enak, nyaman. Kalau nggak bisa juga pakai pikiran, pakai doa. Jangan kagak sama sekali, sebab penting. Dulu Abu Lahab, siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi. Itu dapat rahmat Allah, dapat nikmat dari Allah sebab dia pernah girang karena maulid Nabi Muhammad. Padahal Abu Lahab buang kawaranya. Tahu nggak bang kawara? Kafir paling parah dia, dedengkotnya. Ora percaya sama Nabi dan ajaran-ajaran diajak dibawa Nabi. Tapi begitu pada malam hari datangnya kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab lihat langit di atas rumah Aminah itu terang benerang. Abu Lahab terheran-heran sampai ngutus budaknya, hamba sahayanya yang bernama Suaibah. Ebah, ada namanya Ebah sini. Kalau kata orang Betawi begitu, Ebah, lihat nolongok sama lu, rumah Aminah lagi ngapa? Kok kayaknya langit terang bener, padahal malam. Akhirnya Suaibah ke rumah Aminah dan tak lama dia pulang lagi, ngadep ke Abu Lahab, ngomong sama Abu Lahab, laporan, wahai Tuan, sesungguhnya
keponakanmu telah lahir ke alam dunia yang dengan berjenis kelamin laki-laki. Akhirnya Abu Lahab girang bukan main. Saking girangnya tuh Abu Lahab merdekain Suaibah yang jadi budaknya. Nah, sebab merdekain Suaibah, Abu Lahab yang dilaknat sama Allah, sampai di dalam Al-Quran Allah khususin tuh suratnya, surah Al-Lahab namanya, buat nandain tuh saking laknatnya Abu Lahab sama Rasulullah. Tapi karena girang, Allah kasih kenikmatan. Setiap hari Senin azabnya Allah angkat dan Allah keluarin air dari sela-sela jari jemarinya untuk Abu Lahab minum. Gitu Abu Lahab yang orangnya kafir, yang menentang agama Rasul, itu dapat nikmat gara-gara girang karena maulid Nabi. Nah, apalagi kita yang jelas-jelas beriman, udah jelas-jelas yakin sama semua ajaran Nabi, maka pastilah ada kenikmatan di dalamnya. Saya kutip dari perkataan Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Beliau katakan, man hayya'a li ajli qiraati maulidir rasul to'aman. Siapa orang yang nyediain makanan buat maulid Nabi, terus wajamma'a ikhwanan, dan ngumpulin saudara-saudaranya, ngundangin saudara-saudaranya buat kumpul ngerayain maulid Nabi, wala bisa jadidan, dan make pakaian baru, wata'attara, dan make minyak wangi, watajammala, dan berhias diri buat maulid Nabi, ta'ziman li maulidi, karena mengagungkan maulid Nabi. Hassarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Dan Allah pasti akan ngumpulin orang itu nanti di akhirat, di hari kiamat, dalam kelompok para nabi. Wa kana fi illiyin, dan dia akan ditaruh di surga illiyin. Jadi panitia dapat sorga, Ustadz Bahri dapat sorga, yang nyediain makanan dapat sorga, yang make baju dapat Di sini ibu-ibu kalau maulidan bajunya baru ora? Kalau di Kreo soban mulu dan tiap majlis seragamnya beda-beda. Ya, majlis anu dia beli warna emping, majlis anu warna coklat, majlis anu warna hitam. Tuh pada seragaman emak-emak. Kalau di sini beli minta sama suaminya, Bu. Tuh ada dalilnya. Paksa suaminya, bang kan katanya kalau maulidan kudu beli baju baru. Minta beli. Paling bapak-bapaknya nepok jidat. Udah beli baju baru, udah dipakai baju barunya, pakai wangian, jangan bau perengus maulid, jangan bau amis, jangan tengok-tengok, cium be diri dewek wangi ora ya, nuat tengok-tengok. Terus abis pakai minyak wangi berhias. Tuh ibu-ibu mah kalau maulidan cakep-cakep Pak, pakai lipstik dia pakai, bedak dia pakai, baju bagus, emas yang punya dipakai.
Tapi giliran di rumah sedap mama. Ya, bau minyak angin. Pakai daster udah pada bolong. Bolongnya diketek lagi. Dia ngedakom begini, bulu ketek kemana-mana. Udah mah bulu ketek kemana-mana, suami dipantatin. Ya Allah. Gitu ora. Saya kan tahu Bu, saya kan udah punya bini. Asal dia keluar cakep banget dah, asal di rumah nyentuhnya be orang mau kita. Jangan begitu, di rumah juga pakai baju yang bagus buat suami, biar suami kerjanya semangat. Udah begitu, habis itu pasti Allah masukin kita semua ke dalam surga Illiyin, surga yang paling tinggi derajatnya. Allah kumpulin kita dengan para nabi. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mau rasine masuk surga? Amin yang kenceng, amin, amin ya robbal. Amin. Tapi duluan, ibu mau duluan? Saya belakangan bae masuk surganya. Ibu duluan masuk surganya. Syarat surga apa? Mati dulu. Tuh udah pasti. Pak, ini bapak-bapaknya ada ora? Jadi enak kalau ngadain maulid. Allah jamin tuh masuk surga. Ini mah kata ulama. Kagak bohong ulama mah, kagak ada yang bohong. Pasti bener omongannya. Kalau saya yang ngomong ada kemungkinan bohong. Jangankan ibu sama bapak-bapak percaya sama saya, sama bini saya aja tuh belum tentu percaya sama saya. Contohnya nih malam ini nih, belum tentu dia percaya saya mulu, dan belum tentu kalau saya kagak bawa besek, kalau saya kagak bawa parcel sama temen-temennya, itu bisa jadi kagak percaya bini ya. Ini panitia tuh, tandain panitia. Mobilnya warna putih, parkiran no. Disiap-siapin, jangan dipikirin mah orang jadi. Jadi ini mah ulama yang ngomong masuk surga, masuk kita ke surga. Kenikmatan mana lagi yang kita cari kalau bukan surga? Kan kita pengennya selamat dunia akhirat. Jamaah, apalagi yang saya omongin nih? Dikit aja nih, Kiai Sueb udah datang belum ya? Dah bucuk dah. Nah kita dikerjain. Iya emang macet di pasar. Kalau kata Ustadz Bahri tadi, di sini jalannya bolong. Beda kalau di Kreo, bolongnya jalan yang bolong pada berjalan. Paham ora Bu? Yang bolong. Ibu-ibu bolong ora? Sundel bolong, Serem amat. Satu lagi saya kutip, ini mah niatnya ngaji baik. Saya bukan pelawak, jadi orang lucu, maafin ya. Satu lagi saya kutip perkataan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ini ulama besar pada zamannya, tinggalnya di Mekah, di Arab. Beliau pernah mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Mukhtasar fi Siratin Nabawiyah. Beliau katakan begini, al-insanu matbu'un ala hubbil jamil. Manusia itu punya tabiat, punya kebiasaan mencintai yang cakep-cakep, yang indah-indah. Sekarang saya tanya, Pak, ngopi biar semangat.
Saya tanya, Bapak demen ora kira-kira ama wadon yang cakep, bahenol, demplon, montok, semok, berakhlak, solehah, demen ora? Ah? Demen ora? Demen baik, bawa bini nggak tuh? Yang nyaut. Bapak demen ama yang bahenol, montok, demplon, semok, solehah. Demen kagak? Udah aki-aki diem baik. Udah aki-aki masih ngomong demen, kayak masih kuat aja. Bapak-bapak demen. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, demen ora ama laki yang ganteng, bersih, wangi, kaya, soleh? Demen kagak? Demen apa doyan? Ah? Demen apa doyan? Mang suami di rumah jelek. Jadi sepakat ya, semuanya demen ama yang cakep-cak, ama yang indah. Nah, mesti kita ketahui dan percayalah bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih sempurna selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad indah baik secara rupa maupun sifatnya, itu mesti kita yakinin dan percaya. Mulai dari rupa dan sifatnya, karena saking indahnya banyaklah pujian-pujian yang dilontarkan hanya bertujuan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman sahabat sampai sekarang sampai seterusnya, pujian kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah ada habisnya. Itu menunjukkan keindahan dan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari rupanya banyak riwayat yang nyebutin. Salah satunya nih, bayangin keindahan rupa Nabi Muhammad. Ibu bayangin, diam-diam, karena yang begini orang ada di rumah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad, ketika Ummu Ma'bad bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya, beliau katakan, ra'aitu rajulan zahiral wada'ah. Aku telah melihat laki-laki yang bercahaya wajahnya. Aku melihat laki-laki yang bagus akhlaknya. Aku melihat laki-laki yang hitam di bola matanya begitu pekat, yang alisnya melengkung tebal, yang bulu matanya tebal lagi lentik, yang tampan, postur tubuhnya tidaklah tinggi dan tidaklah pendek, yang jika berdiam itu ada kewibawaan, dan jika berbicara seakan-akan cahaya mutiara keluar dari mulutnya.
Ada kagak kira-kira laki-laki yang kayak begitu? Ada nggak yang ganteng, berwibawa, alisnya ngelengkung, kalau ngomong kayak ada mutiara yang berjatuhan? Artinya setiap pembicaraannya, setiap perkataannya itu indah, tidak berlebih-lebihan. Ada kagak laki-laki di sini begitu? Mana tunjuk orangnya? Kalau ada tunjuk orangnya. Kayaknya jauh ya. Kalau saya baik jauh, bagaimana bapak-bapak? Gitu. Tuh indah fisik Nabi. Ada lagi yang memuji fisik Nabi, yang memuji keindahan rupa Nabi Muhammad, yang dilontarkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah santri sekaligus orang yang berkhidmat sama Nabi Muhammad. Mulai Nabi pertama kali hijrah ke Madinah sampai Nabi wafat. Makanya Sayyidina Anas bin Malik hidupnya berkah karena beliau khidmat sama Nabi Muhammad. Makanya jangan heran kalau ada santri yang ngabdi sama gurunya itu pulang dapat keberkahan yang luar biasa. Karena dulu udah pernah dialamin oleh Sayyidina Anas bin Malik. Umurnya panjang, duitnya banyak, keturunannya banyak. Makanya jangan heran. Tuh salah satunya Ustadz Bahri. Dulu khidmatnya sama saya punya orang tua kayak apa tahu? Dia mah jarang pulang. Dia mah pulang sehari langsung dibel sama orang tua saya. Bari, di mana Bari? Baru nyampe nih Mi, katanya di rumah. Pulang lagi ke Kreo, pulang lagi dia mah. Makanya dia mah alhamdulillah sekarang berkah karena khidmat. Doain biar dia nambah berkah. Jadi Imam Anas bin Malik orang yang paling dekat sama Nabi, tiap harinya di dalam rumahnya Nabi, tiap harinya ketemu Nabi. Beliau berkomentar tentang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, wa ma masastu dibahan wala hariron alyana min kaffi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh sutra terbaik di dunia yang lebih lembut dari telapak tangannya Nabi. Jadi tangannya lebih lembut daripada sutra. Jangan jauh-jauh ke Nabi. Coba datang silaturahmi ke rumah ulama-ulama setempat. Pegang tangannya. Pasti lembut. Kagak ada yang kapalan. Ya yang kapalan mah bukan. Susah dari katanya. Jadi habaib. Tuh zuriyah Nabi. Tangannya lembut. Bagaimana engkongnya Nabi Muhammad. Terus kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau katakan, wala syamamtu raihatan qattu atyaba min raihati. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku belum pernah menyium wewangian sekalipun yang lebih wangi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira suami ibu wangi apa kagak? Wangi kalau di sini mah. Oh, di rumah mah. Tuh wanginya paling wangi di dunia Nabi Muhammad.
Dan ini selaras dengan yang dikatakan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam Maulid Dibaknya. Beliau katakan, wa idza tahaddatsa faka'annal miska yakhruju min fi. Jika Nabi Muhammad sedang berbicara, seakan-akan bau misik keluar dari mulutnya, wangi semerbak. Coba karang bapak ibu tengok kanan kiri sambil mangap. Hah. Ayo, bisa nggak? Bu, mau nggak? Madep kanan kiri. Coba dah mulutnya. Hah, gitu. Wangi ora kira-kira. Tuh, kagak ada yang mau. Berarti pada bau. Kagak ada yang sewangi Nabi. Terus kata Syekh Abdurrahman Ad-Diba, beliau katakan, wa idza marra bi tariqin urrifa min tibihi fa innahu qad marra fi. Ketika Nabi Muhammad telah lewat lalu lalang dari satu tempat, itu bisa kita ketahui dari wanginya Nabi Muhammad. Padahal nabinya udah lewat, wanginya masih ketinggalan. Tuh Nabi Muhammad saking wanginya ngendep di tempat yang Nabi udah lewatin. Indah nggak Nabi Muhammad tuh? Indah kagak, Bu? Indah nggak, Pak? Pak, kopi habis, kopi seduh lagi panitia biar bapak-bapaknya senang. Indah Nabi, fisiknya indah, rupanya indah, kagak ada yang nandingin. Ini satu kecamatan dicari yang kayak Nabi, jago kalau ketemu. Kagak bakalan ketemu satu kecamatan, satu negara, bahkan satu dunia, bahkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kagak ada yang nandingin keindahan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa ashqil zalimin wa akhrijna min bainihim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Nuh Ahmad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, indah rupa Nabi. Itu baru rupanya. Bukan hanya dari golongan manusia saja Nabi Muhammad Allah dipuja oleh manusia, tapi Allah pun ikut memuja-muji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Salah satunya di dalam Al-Quran pada ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Udah rupanya indah, akhlaknya juga indah. Kalau kita mah kadang-kadang rupanya ganteng, cakep, tapi kelakuan kayak setan. Iya,
Kalau Nabi Muhammad beda, serba cakep, serba indah. Akhlaknya Allah puja, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan ini pun sama dengan yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, kana khuluquhul Quran. Beliau Nabi Muhammad adalah manusia yang berakhlak Al-Quran. Segala sesuatu yang diharamkan Al-Quran, maka Nabi Muhammad tidak akan pernah mengerjakannya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran, maka Nabi Muhammad membenci sesuatu itu. Akan tetapi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka Nabi Muhammad pasti melakukan perintah itu. Jadi kalau kata Quran jangan mabok, jangan mabok. Kalau kata Quran jangan judi, jangan Sekarang judinya jadi judol. Gara-gara judol orang pada belangsak. Emang udah dasar susah, ngejudi nambah geblek kalau kata orang Kreo. Geblek. Kalau kata Quran cewek, para wanita jaga kehormatannya. Jangan palah pada joget-joget. Joget-jogetnya kayak orang gila. Orang ada musik, orang ada apa. Depan HP dia joget. Emang yang begitu waras apa gila? Gila. Banyak yang gila sini begitu. Orang ada di sini mah. Orang lagi pada muludan. Ntar adanya di rumah masing-masing. Dia joget. Tak lagi ngapa sih tuh bini gua. Ntar dia upload ke TikTok. Dilihat sama laki jadi perselingkuhan. Kagak boleh. Jaga kehormatannya. Namanya wadon mah. Baik itu laki ada di rumah atau lagi pergi. Kalau berbicara Bu, Pak, ini lanjut apa udah ya? Udah datang belum ya Pak MC? Belum datang juga. Ujuk di mana nambah, Bahri, Ustaz Bahri. Ini masih teriak ini mah, nambah Ustaz Bahri. Kalau ngomongin akhlak Nabi, banyak akhlak Nabi. Diceritain di kitab-kitab klasik, di kitab-kitab para ulama, kitab-kitab kuning. Salah satunya nih ada satu contoh kebaikan akhlak Nabi, kebagusan akhlak Nabi. Itu terurai di dalam kitab yang berjudul Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Al-Imam Khudorubik. Beliau menceritakan satu riwayat yang diriwayatkan lagi oleh Imam Anas bin Malik yang tadi saya sebut, yaitu santrinya Nabi sekaligus yang berkhidmat di rumah Nabi. Jadi satu ketika, nih dengerin saya mah ngedongeng bae nih, biar kenal sama Nabi. Jadi maulidan bawa oleh-oleh biar kenal sama Nabi Muhammad. Oh, Nabi ternyata cakep, indah wajahnya, fisiknya sempurna. Begitupun dengan akhlaknya. Jangan pulang muludan bawanya berkat doang, besok pagi udah hilang, udah habis. Namanya berkat mah bisa basi. Ya. Tapi kalau pengetahuan enggak akan basi. Ini buat nambah-nambahin cinta kita sama Nabi. Kan kalau kagak kenal kagak sayang.
Jadi dikisahkan suatu ketika Imam Anas bin Malik sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Dan pada saat itu tiba-tiba seorang Arab Badui datang, tiba-tiba narik sorban yang dipakai Nabi. Ditarik sorban Nabi dengan sekeras-kerasnya, yang menyebabkan Nabi Muhammad lehernya memerah, kecekek. Namanya ditarik sorbannya kecekek. Pakai sorbannya begitu, digulung ke sini, ditarik, kecekek Nabi. Kata orang Badui, Muhammad, kasih nih sorban buat saya. Siniin sorbannya buat saya demen sorbannya bagus katanya. Kan ada orang yang kalau kiai pakai sorban bagus dipinta, kiai sorbannya bagus amat ya. Ada begitu. Kalau ini Badui lebih parah, bukan minta, bukan muji, tapi ditarik sorbannya. Muhammad, nih sorban buat saya baik. Nabi Muhammad namanya habis kecekek, terdiam sejenak. Kemudian Nabi Muhammad berkata, Badui, ini sorban adalah harta milik Allah, dan aku adalah hambanya Allah, dan engkau akan dibalas oleh Allah, akan dibalas dengan sesuai kelakuan yang telah engkau lakukan padaku. Kata Arab Badui, kagak mungkin, kagak bakalan mungkin. Nabi Muhammad heran, apa orang mungkin? Ini mah bahasa Betawi baik. Kalau bahasa Arab mah terbingung ya. Kita bahasa Betawi bukan berarti Nabi Muhammad orang Betawi, bukan. Ada yang ngaku-ngaku orang Betawi jadi nabi. Jangan sampai. Orang ada nabi dari Betawi. Termasuk nabi makan lontong sayur, kan orang lucu. Kata Nabi Muhammad, emang apa orang mungkin? Badui pun memberi pernyataannya, engkau adalah Rasulullah, mana mungkin engkau membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Mendengar jawaban si Badui, Nabi Muhammad pun tersenyum, tertawa, dan kasih sorbannya ke Arab Badui. Jadi yang mesti digarisbawahi bahwa Nabi Muhammad tidak pernah ngebales perbuatan buruk orang lain kepada Nabi Muhammad dengan keburukan lagi. Kan jelas tadi dikatakan innama buistu rahmatan walam ub'ats azaban. Di dalam riwayat lain walam ub'ats la'anan. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk sebagai rahmat, penebar kasih sayang, bukan untuk melaknat, bukan untuk mengutuk, bukan untuk menghukum. Jadi Nabi Muhammad apapun yang dilakukan sama orang lain kepada Nabi Muhammad itu keburukan, tidak pernah Nabi Muhammad balas dengan keburukan. Ini sesuai dengan kata Sayyidatuna Aisyah. Beliau katakan wala yajzi bisayyiati as-sayyiata walakin ya'fu wa yasfah. Nabi Muhammad tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi Nabi Muhammad akan memaafkan dan berlapang dada terhadap orang yang telah melakukan keburukan pada Nabi Muhammad. Kira-kira ada orang di sini yang begitu? Kagak ada. Kalau kita diambil sorban dan dicekek, kalau kagak mampus tuh orang di tempat. Ya Pak, dulu lu jangan kemana-mana, gue injek leher lu, begitu. Adat Betawi mah jangankan seri, kalah be orang mau. Ya sini sama nggak Betawinya? Betawi gitu kalau di Kreo mah seri baik gogah, apalagi kalah kudu menang Betawi mah.
Tuh akhlak Nabi indah kagak kira-kira Bu? Rupanya indah, akhlaknya indah. Dari semua riwayat, sekelumit riwayat yang saya uraikan, maka pantaslah jika Nabi Muhammad dikatakan ahsanan nas khalqan wa khuluqan, sebaik-baiknya manusia, baik dalam rupa maupun sifatnya maupun akhlaknya. Semuanya yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah seluruh keindahan. Tidak ada celah keburukan sedikit pun yang ada pada diri Nabi Muhammad. Maka pantas kagak kira-kira kalau kita jatuh cinta sama Nabi Muhammad? Pantas kagak Bu? Pantas kagak Pak kalau kita cinta sama Nabi? Pantas ora? Lemes amat ya. Jadi pantas, wajar kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, karena sudah menjadi tabiat bagi manusia mencintai segala keindahan. Dan mana tanda cinta kita sama Nabi? Sekarang pertanyaannya, mana tanda cinta kita sama Nabi? Mana tandanya? Kagak usah jauh-jauh. Orang biasanya kalau lagi demen nih, laki lagi demen sama wadon, pasti dia nyamperin tempat yang dimana di situ ada wadon yang dia demen. Bener kagak Pak? Ya? Bener. Kalau kagak bener mah bapak kagak nikah sama bini. Ya, kalau orang dulu kan begitu, lu demen sama gua bang, datang ke rumah ngomong sama bapak emak, minta gua. Dulu mah ngelancongnya di rumah, kagak boleh dibawa mabur. Kalau zaman sekarang lakinya datang ke rumah wadon, orang tuanya disogok dah. Pakai apa? Pakai sate, bumbu kacang. Akhirnya tuh anak wadonnya dilepas sama orang tuanya. Ya udah datang sono tong. Baya-baya pulangnya jangan malam. Tahu-taunya pas balik anak wadonnya nangis. Kata orang tua, ngapa neng lu nangis? Kan abis ketemu sama ayang bebek, abis jalan-jalan. Mengapa nangis? Alhamdulillah kiai. Emang apa tong neng lu nangis? Kan abis jalan-jalan sama abang. Ya neng mah sama emak mah sama baba enak di rumah. Makan sate bumbu kacang eneng di jalan, kacang eneng di sate. Ya, ada nggak begitu? Kacangnya di sate. Paham kan Bu? Kacangnya di sate. Ini mah orang sono, orang Kreo. Ini mah orang Kreo begitu. Banyak yang begitu. Makanya pegangin yang punya anak perawan. Pegangin, jangan sampai dibawa kabur sama anak lanang orang. Bahaya. Jadi ini dikit lagi karena kiai guru kita udah sampai. Ini mah tanda saya dikit lagi selesai. Tuh tandanya ini kita kumpul di satu tempat acara Maulid Nabi, di mana tempat ini disebut nama-nama Nabi Muhammad, di tempat ini dipuji-puji Nabi Muhammad, di tempat ini dikisahkan kisah-kisah Nabi Muhammad, di tempat ini dilaksanakan segala ajaran-ajaran yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Maka ini adalah tanda kita cinta sama Nabi Muhammad, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sirishikti. Beliau katakan, man qasoda maudian yuqra'u fihi maulidun nabi, siapa orang
mau dia bapak-bapak, mau dia emak-emak, mau dia bocah kecil, mau dia anak muda, mau dia kakek-kakek, nenek-nenek, kalau datang ke tempat yang dimana tempat itu dibacakan maulid Nabi, faqad u'tiya raudhatan fil jannah, maka pasti sungguh dia telah diberi satu taman di dalam sorga, li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'a illa li mahabbatih, karena sesungguhnya orang yang datang ke tempat maulid Nabi Muhammad bukan semata-mata dia datang lantaran dia punya cinta sama Nabi, maka dia sampai ke ini tempat. Betul kagak? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kagak bakalan kita segeroyokan kemari, nggak bakalan kita bertahan sampai tengah malam di mari. Kalau bukan karena Nabi Muhammad. Tes coba kalau ngaji mingguan banyak kagak? Dikit ya. Kalau ngaji mah ngaji hari-hari dikit. Tar gua anu alasannya ada baik. Itu mah ora di mana-mana. Di sini di Kreok sama aja. Kalau wayahnya ngaji mah pura-pura. Tapi kalau maulidan karena cinta sama Nabi Muhammad, kita nyampe ke ini tempat mau sampai pagi kita ladenin kagak sampai pagi. Saya mah orang ibu baik. Nah, perkataan Syekh Imam Syiri Sikti itu berdasarkan hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta sama aku, kata Nabi, bakalan bersama aku di dalam sorga. Mudah-mudahan Allah kumpulin kita entar di dalam sorga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas dasar cinta yang kita punya. Karena di sorga kalau kagak ada Nabi Muhammad kagak enak, Bu. Ya, kagak ada yang kita kasihi, tidak ada yang kita cinta. Kayak rumah kalau kagak ada bininya geringsangan tuh bapak-bapak. Ayo dah tes. Pengenak di rumah orang ada bini, makan orang ada yang layanin, ya orang ada yang dicolek-colek, kagak enak. Makanya moga Allah kumpulin kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, dimaafkan yang sebesar-besarnya. Bukannya saya nggak mau lama ini, saya izin sama Ustadz Bahri dan panitia. Saya nggak lama di sini, nanti langsung pulang karena besok saya harus ke Pandeglang. Pagi-pagi bener harus ke Pandeglang. Mohon dimaafkan, diikhlaskan dan diridhoin ya Bu, Pak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.